Selamat sore, Kak. Tes. Halo, Hafiz. Ya, Assalamualaikum. Weh, Waalaikumsalam. gimana kabarnya, Hafiz? Sehat? Sehat, Kak? Mantap. Lagi di kamar nih. Iya, Kak. Lagi nggak ada kegiatan emang? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya? Hari Jumat kosong. Oke, baik. Udah lama banget ya. Kita ketemu waktu itu di rumah Hafiz ya, pas liburan ya, kemarin ya. Iya, Kak. Oke. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Kebetulan pas KS itu bisa. Karena ada jadwal yang biasanya hari Jumat, KS itu pindah hari anaknya, jadi bisa ngajar Hafiz. Wah, istimewa nih ngajar buat anak Tarnus. Oke, kita awali dengan berdoa dulu ya. Sebelum Iya, kita Kak. mulai belajar, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, nah hari ini mau belajar matematikanya apa nih, Fes? Ini sih, Kak. Kemarin kan baru Ada yang mau dibahas? boleh. Kemarin tuh baru masuk ini transformasi geometri. Transformasi geometri. Oke. Ini KS tuh harus bahas apa namanya teorinya dulu, atau Hafiz sudah tahu teorinya, kita tinggal latihan soal atau gimana? Belum tahu karena kemarin Belum pas tahu sama masuk. sekali. Iya, Oke, pas masuk kalau gitu, belum ada. Siap. KS tuh jelaskan dulu teorinya ya dari awal ya berarti ya. Boleh, Kak. Dari awal ya. Oke. Nah, kalau begitu kebetulan transformasi geometri itu kayak itu pernah ngejelasin di sini di kelas 11 anak-anak 11 online di Genuine gitu. Jadi ada ininya. Ada apanya tuh? Ada file PDF-nya. Sebentar, kayak bukakan nih. Ya. Transformasi geometri ya. Oke. Nah ini file yang pernah KS itu ajarkan buat anak-anak kelas 11. Mudah-mudahan KSU pakai lagi, jadi KSU nggak menuliskan ulang. Kita Iya. langsung lihat file ini, mudah-mudahan Hafiz paham ya. Paham. Jadi transformasi geometri. Jadi transformasi geometri itu ada 4 kan ya. Ada 4 bahasan jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, kedua nanti ada refleksi. Refleksi itu pencerminan. Yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, yang paling awal ini jenis transformasi geometrinya namanya translasi. Translasi itu suatu objek itu digeser ya kan, atau dalam bahasa matematika dijumlah.
Di jumlah itu berarti ditambahkan dengan besar translasinya. Nah, rumus umumnya hanya begini aja nih. Jadi X, Y itu bentuknya titik ya. Titik awal objeknya. Kalau ditranslasi sejauh A, B, maka akan menghasilkan bayangan X aksen Y aksen. Jadi X aksen Y aksennya itu hasil dari penjumlahan X ditambah A, kemudian Y ditambah D. Sehingga dari persamaan ini, kalau kita ingin menghitung nilai X-nya, maka rumusannya adalah X aksen dikurang A. Dan Y-nya adalah Y aksen dikurang B. Sebagai contoh misalnya ini, ada suatu titik min 2,5 ditranslasi sejauh 1,-3. Maka bayangan hasil translasinya berapa? Nah, ini kalau yang gambarnya ini berdasarkan penentuan hasil bayangan translasinya pakai atau secara geometri gitu, menggunakan objek geometri. Nah, titiknya T nih min 2,5 dianggap titik T misalnya. Kalau digeser 1,-3 artinya digeser 1 satuan ke kanan, kemudian digeser 3 satuan ke bawah. Itu kalau 1,-3 gitu. Jadi dari titik min 2,5 geser 1 satuan ke kanan. Jadi untuk X-nya itu gesernya kanan kiri, untuk Y-nya gesernya atas bawah. X itu kalau positif gesernya ke kanan, kalau negatif gesernya ke kiri. Y itu kalau positif gesernya ke atas, kalau negatif gesernya ke bawah. Jadi kalau min 2,5 digeser sejauh 1,-3 berarti min 2,5 digerakkan 1 satuan ke kanan, terus kemudian 3 satuan ke bawah karena min 3. Nah, hasilnya T aksen. Ternyata T aksennya itu ada di titik min 1,2. Ini kalau pakai geometri ya, pakai gambar. Nah, biasanya kita kalau ngerjain transformasi geometri pakainya aljabarnya ya, biar lebih simpel. Kalau gambar-gambar terus kan capek ya. Nah, kita pakai geometri, bukan pakai geometri, pakai aljabar. Kalau pakai aljabar, pakai rumus yang ini, yang di border merah ini, yang di kiri. Jadi kita menentukan X aksen, Y aksennya. Nah, X, Y-nya, XY-nya itu adalah titik asalnya, objek yang mau kita translasi, yaitu min 2,5. 1,-3 berarti adalah besar translasinya, 1,-3. Nah, itu dijumlahkan. Maka kita dapat bayangannya. Min 2 tambah 1 jadi min 1, 5 ditambah min 3 jadi 2, 5 dikurang 3. Jadi bayangannya min 2,5 kalau ditranslasi 1,-3 hasilnya min 1,2. Udah kalau translasi gitu doang. Paham ya? Nah, ini kalau yang digeser objeknya berupa titik. Nah, sekarang ke contoh kedua. Nah, contoh kedua masih merupakan translasi dalam bentuk titik, ya kan? Objeknya berupa titik. Cuma di sini kalau kita baca, suatu titik min 4,1 ditranslasi sejauh A, B. Menghasilkan bayangan A aksen 2,-3. Jadi, di soal nomor 2, yang ditanyakan adalah besar translasinya justru, ya kan? Titik awalnya diketahui, bayangannya udah diketahui ya, yang di nomor 2. Gitu. Nah, yang ditanya besar translasinya berapa? Nah, rumusnya tadi kita pakai lagi. X, Y ditambah AB hasilnya X aksen, Y aksen. Jadi XY-nya adalah min 4,1 ditambah AB sama dengan 2 min 3. Berarti untuk menghitung A, min 4 ditambah A sama dengan 2, maka A-nya jadi 2 ditambah 4 ya, pindah ke kanan min jadi plus 4. Jadi hasilnya kita dapat A-nya 6. Kemudian yang bawah 1 plus B hasilnya harus min 3. Maka B-nya adalah min 3 dikurang 1. Maka jawabannya hasilnya min 4. Sehingga A ditambah B-nya 6 ditambah min 4. Jawabannya 2. Paham ini? Paham. Paham ya? Nah, kemudian di nomor 3. Di nomor 3 yang kita akan translasikan itu objeknya
berupa kurva, ya. Kurvanya di sini kurva linier. Suatu kurva linier Y sama dengan 3X min 7 ditranslasi sejauh 1,2. Bayangan kurva tersebut adalah titik-titik, ya. Nah, kita lihat atau kita kembali ke rumus dasar dari translasi X Y ditambah AB sama dengan X aksen Y aksen. Nah, karena yang ditranslasi ini objeknya kurva, jadi X-nya nggak diketahui. Ya, X-nya memang tidak diketahui, dia tetap kita tulis dalam bentuk XY. Besar translasinya 1,2 kita ganti A-nya 1, B-nya 2, terus menghasilkan X aksen Y aksen. Nah, maka dari sini kita dapat persamaan X ditambah 1 sama dengan X aksen. Sehingga X-nya sama dengan X aksen dikurang 1. Jadi kita ubah dalam bentuk X dan Y. Kalau mau mentranslasi objek yang berupa kurva. Kemudian dari yang bawah, Y ditambah 2 sama dengan Y aksen, maka Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 2. Nah, udah dapat, baru kita masuk ke persamaan kurvanya. Kurvanya adalah Y sama dengan 3X min 7. Sekarang kita ganti Y dan X-nya dengan hasil yang tadi kita peroleh. Nah, X-nya kan kita dapat X aksen min 1, Y-nya kita dapat Y aksen min 2. Jadi Y yang di sebelah kiri kita ganti Y aksen min 2 sama dengan 3 kali X-nya diganti X aksen min 1 dikurang 7. Kemudian kita lanjutkan aljabarnya, berarti Y aksen min 2 sama dengan 3 kali X aksen, 3X aksen, 3 dikali min 1 min 3, kemudian min 7, maka Y aksen min 2 sama dengan 3X aksen min 10. Sehingga Y aksennya sama dengan 3X aksen min 10, min 2 pindah ke kanan plus 2. Kita dapat Y aksennya sama dengan 3X min 8. Udah. Jadi inilah hasil bayangannya nih. Jadi kurva 3X Y sama dengan 3X min 7 itu, kalau ditranslasi sejauh 1,2, hasilnya adalah kurva yang persamaannya Y sama dengan 3X min 8. Jadi kalau kita mau buat bentuknya ruas, salah satu ruasnya jadi 0, Y-nya pindah aja. Y-nya pindah ruas jadi min Y. Jadi 3X min Y min 8 sama dengan 0. Udah selesai. Inilah kurva hasil translasinya. Nah, untuk contoh yang nomor 3, paham nggak nih? Paham? Paham? Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Itu untuk translasi. Nah, sekarang coba kita latihan dulu ya. Oke. Satu soal. Nah, ini kayak tutup dulu. Nanti ini filenya bisa kayak kirim ke WA-nya Hafiz buat dipelajari ya. Oke. Terus kita cari soal coba. Kapan ini ya, Fis? PAS-nya? Hari Senin udah mulai hari pertama sih, Kak. Hari Senin udah mulai ya? Cepet banget.
Nah, coba Hafiz kerjakan. Oh iya. Hmm. Jawabannya berapa? Itu yang diketahui bayangannya justru ya. Iya, Kak. Yang diketahui di soal itu bayangannya justru ya. Kan ada simbol P aksen tuh. Jadi bayangannya udah ada. Yang ditanya koordinat titik P, koordinat awalnya ya. Iya, Kak. 13, min 20 kan, Kak? 13, Yang A. min 20 Min yang 20. A. Kita cek ya. Oke. Kita cek. Ini soalnya. Nah, kita gunakan atau kembali ke rumusnya bahwa X di XY ditambah AB hasilnya adalah X aksen, X aksen. Y aksen, gitu ya. Siap. Nah, X sama Y-nya itu justru yang ditanya posisinya ya. Iya. Kalau translasinya kita udah tahu yaitu min 10,7. 7. Bayangannya adalah 3 min 13 gitu. Maka kita dapat dari sini dua persamaan adalah X min 10 sama dengan 3. 3. Berarti kita dapat X-nya 3 ditambah 10. 13. 13. Satu lagi, Y plus 7 sama dengan min 13. Berarti Y-nya sama dengan min 13 min 7. Min 2. Jawabannya 13, min 20 ya. Yang A. Oke, sip. Berarti paham. Nah, kita cari soal yang berikutnya. Masih terkait translasi. Mana ya? Nah, ini ada. Tadi yang translasinya buat kurva, masih ingat nggak? Gimana, Kak? Yang translasinya itu objeknya berupa kurva. Tadi ingat nggak penjelasannya? Ingat, Kak. Ingat ya. Nah, ini soal kedua. Coba, habis coba dulu. Iya.
Persamaannya Y aksen sama dengan 2X aksen min 1, Pak. Y aksen sama dengan 2X aksen min 1. Iya. Jadi yang Y sama dengan 2X min 1 ya? Iya, Kak. Iya. Dihilangin aja kan aksennya ya, caranya ya, kalau udah dapet ya. Oke, Oh, iya. kita tes. Kita uji apakah jawaban Hafiz sudah tepat atau belum. Nah, rumusnya XY ditambah AB sama dengan X aksen, Y aksen. Kemudian AB-nya besar translasinya ya udah dikasih tahu, yaitu 3,2 sama dengan X aksen, Y aksen. Maka kita dapat persamaan pertama, X ditambah 3 sama dengan X aksen, sehingga dapat X-nya sama dengan X aksen dikurang 3. Ini ya. Iya. Kemudian persamaan yang kedua, Y ditambah 2 sama dengan Y aksen, maka kita dapat Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 2. Dari sini kemudian kita lanjutkan dengan substitusi X dan Y-nya ke dalam kurvanya ya. Iya. Jadi kalau disubstitusi, kita punya Y-nya sama dengan 2X ditambah 3, Y-nya kita ganti dengan Y aksen dikurang 2. Sama dengan 2 kali X-nya kita ganti X aksen dikurang 3. Ditambah 3. Begitu ya? Iya. Kemudian kita lanjutkan. Ini berarti 2X aksen. 2 dikali min 3 min 6. Min 6. Ditambah 3. Y aksen min 2. 2X aksen. Min 6 tambah 3 min 3. Dapat Y aksennya sama dengan 2X aksen min 3 ditambah 2 jadi min 1. Min 1. Jadi Y-nya 2X min 1 ya. Oke, udah benar. Wah, hebat, langsung paham. Ya sudah, begitu caranya untuk translasi. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan teorinya sekarang. Kita masuk ke jenis transformasi yang berikutnya. Nah, jenis transformasi yang berikutnya refleksi. Nah, kalau direfleksi enak ya. Dipijet. Direfleksi. Oh iya deh. Kalau direfleksi enak ya kan. Iya. Kalau direfleksi itu artinya dicerminkan ya. Jadi pada bagian jenis transformasi ini jenis pencerminannya tuh ada beberapa jenis. Jadi nggak hanya satu. Kalau direfleksi, ditranslasi kan cuma ada satu rumus ya. Nah, kalau refleksi atau pencerminan ini tergantung yang dijadikan cerminnya apa. Nah, yang pertama nih, ada pencerminan suatu objek terhadap sumbu X. Kalau suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah X, min Y. Gitu ya. Nah, kalau kita gunakan matriksnya,
Matriks untuk pencerminan terhadap sumbu X, nah ini matriksnya nih. Nah, X-aksennya sih yang paling jadi catatan yang harus diingatnya di sini. Oh, kalau pencerminan terhadap sumbu X matriksnya ini 1, 0, 0, min 1 gitu. Ya. Nah, jadi ada dua yang di border biru itu yang pentingnya. Jadi kalau X, Y, suatu titik, titik doang yang mau dicerminkan langsung pakai rumus saja. Hasilnya X, min Y. Nah, contohnya nih, titik A 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan titik A berapa gitu ya. Nah, pencerminan ini rumusnya adalah X, min Y. Jadi kalau awalnya 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka X, min Y-nya, X-nya tetap berarti nggak berubah, tetap 2. Y-nya jadi min Y. Karena Y-nya awalnya min 3, diminkan Ya jadi plus plus. plus 3. Jadi jawabannya adalah 2,3 ya. Oh ya Kak. Kalau pencerminan terhadap sumbu X ya, titik 2, min 3. Tuh, gitu doang kalau titik, gampang ya. Ya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X jadi X, min Y. Nah, sekarang yang kedua, kalau yang mau kita cerminkan terhadap sumbu X ini objeknya berupa kurva. Nah, contohnya kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Persamaan bayangan kurvanya adalah seperti apa? Epsilon. Oke. Salam. Nah, rumusnya kita pakai biasanya kalau yang dicerminkan itu bentuknya berupa kurva, nah itu kita pakai matriksnya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kali XY. Perkaliannya menggunakan perkalian matriks yang sudah dipelajari di bab matriks ya. Ya. Masih ingat ya? Masih. Perkalian matriks. Jadi baris kali kolom. Nah, baris pertama kan 1, 0 dikalikan dengan XY. 1 kali X-nya X, 0 dikali Y-nya 0, dijumlahin. Jadi X ditambah 0, hasilnya X. Terus baris kedua, 0, 0 sama min 1 dikali XY. 0 kali X-nya 0, min 1 dikali Y-nya min Y. Jadi hasilnya adalah dijumlah jadi 0 tambah min Y. Sehingga kita dapat persamaan yang pertama, X-nya sama dengan X aksen, X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen sama aja. Kemudian min Y-nya sama dengan Y aksen, sehingga Y-nya sama dengan min Y aksen. Kemudian kita substitusi deh ke persamaan kurvanya. Kurvanya awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, karena Y-nya adalah min Y aksen, kita ganti nih Y-nya menjadi min Y aksen sama dengan X aksennya diganti, X-nya diganti X aksen, jadi X aksen kuadrat dikurang 1. Kalau sudah, aksennya kita hilangin, min Y aksen jadi min Y saja, sama dengan X aksen kuadrat jadi X kuadrat dikurang 1. Terus kita kali min 1, biar di kiri jadi Y, maka kita dapatkan Y sama dengan min X kuadrat plus 1. Jadi, kesimpulannya, kalau kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 1. Nah, itu contoh contoh soal pencerminan terhadap sumbu X. Paham nggak nih? Paham nggak? Paham ya? Oke. Kemudian berikutnya kesananya ya sama modelnya seperti ini, cuma kita tinggal bedanya adalah di bagian rumusnya saja. Kalau secara teknis mengerjakan soalnya ya seperti yang ini juga gitu ya. Misalnya ke pencerminan yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini rumusnya yang beda. Kalau di pencerminan terhadap sumbu Y, ya kan, suatu objek berupa titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya min X, Y. Nah, contohnya pada nomor satunya. Titik min 1,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi berapa? Nah, kalau min 1, kalau X, Y rumusnya jadi min X, Y, berarti min 1,5, min X-nya kan berarti min 1, maka jadi positif 1, Y-nya tetap Y, nggak berubah, jadi 5-nya tetap 5. Maka bayangannya kita dapat adalah 1,5. Itu kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Titik T min 1,5. Nah, yang nomor 2,
Kalau yang kita cerminkan berupa kurva, kurva X kuadrat sama dengan Y min 3, dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangan kurva tersebut adalah titik-titik. Nah, rumusnya pakai rumus yang matriks, X aksen Y aksen sama dengan min 1, 1 dikali XY. Sama, kita kalikan seperti mengalihkan perkalian matriks, baris kali kolom, min 1 dikali X min X ditambah 0 kali Y 0. Jadi hasilnya min X ya. Min X ditambah 0. Ya. Kemudian baris yang kedua 01 dikali X berarti 0 kali X-nya 0, 1 kali Y-nya Y. Maka kita dapat min X sama dengan X aksen, maka X-nya adalah min X aksen, Y-nya sama dengan Y aksen. Terus kita masukkan ke dalam kurvanya. Kurvanya awalnya adalah X kuadrat sama dengan Y min 3. Karena X-nya adalah min X aksen, maka X-nya diganti min X aksen dalam kurung kuadrat jadinya. Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 3. Kalau sudah, aksennya hilangin aja. Jadi min X aksen, aksennya hilang jadi min X saja, tinggal dikuadratin. Sama dengan Y aksennya dihilangkan, aksennya jadi Y dikurang 3. Maka hasilnya X kuadrat ya, min X dikali min X jadi X kuadrat sama dengan Y dikurang 3. Ternyata, nah untuk kurva nomor 2 ini, untuk soal nomor 2, kurva awal dengan kurva bayangannya hasilnya sama ya, nggak berubah. Nah ini kebetulan saja ya, kebetulan jadi sama. Ada yang kurva memang sifatnya seperti ini. Ketika dicerminkan dengan pencerminan tertentu, hasilnya tidak berubah ya. Oke, kemudian kita ke yang berikutnya. Ini pencerminan terhadap sumbu Y. Yang nomor 3, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka suatu objek X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya Y, X. Intinya apa tuh? Dibalik ya. X, Y jadi Y, X. Jadi ditukar aja. Nah, prinsipnya cuma ditukar. Kalau kita mencerminkan titik terhadap garis Y sama dengan X. Contoh, titik B 3,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya berapa? Ya tinggal berarti bayangannya kita tukar aja. 3,-5 maka berubah jadi min 5,3. Dibalik doang. Ya. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau yang ininya kurva. Kalau yang bentuknya kurva, ya sebenarnya sama, ditukar. X-nya dijadiin Y, Y-nya dijadiin X, gitu ya. Nah, kayak ini sebenarnya bisa langsung nih. Kurvanya X kuadrat tambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka X-nya diganti Y aksen pastinya. Y-nya diganti X aksen. Jadi Y aksen kuadrat ditambah X aksen kuadrat. Dikurang 1. Aksennya kalau dihilangin, maka jadi Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 1. Hasilnya bagaimana berarti? Nah, ini termasuk nih kurva yang ketika dicerminkannya terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya tidak berubah. Kurvanya dia juga. Ya, Y kuadrat tambah X kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, ini pencerminan yang ketiga. Ada 6 kalau nggak salah jenisnya. Nah, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X kalau berupa titik, ya, maka X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya min Y, min X. Artinya apa tuh? Dia dibalik juga, cuma diminkan. Kalau tadi dibalik saja, ya, kalau tadi dibalik aja, X, Y jadi Y, X. Kalau ini dibalik, terus diminkan. Nah, contohnya ini, min 4,3 P. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya berapa? Nah, karena prinsipnya dibalik, diminkan, maka min 4,3 kita balik, 3,4 terus diminkan. 3-nya diminkan jadi min 3, min 4-nya diminuskan jadi plus 4. Jadi jawabannya
min 3,4. Oke. Nah, gimana kalau kurvanya berbentuk, objeknya berbentuk kurva. Kurva Y sama dengan min 3X min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangan kurvanya akan seperti apa? Nah, kita pakai matriksnya. Kalau matriks Y sama dengan min X, bentuknya 0, min 1, min 1, 0. Nah, itu diingat-ingat. Kemudian kita kali dengan XY-nya, maka kita dapat X aksennya sama dengan min Y aksen, min Y aja. Y aksennya sama dengan min X. Berarti Y-nya sama dengan min X aksen, X-nya sama dengan min Y aksen. Kemudian kita kerjakan, Y sama dengan min 3X min 5, kita masukin. Y-nya diganti min X aksen, X-nya diganti min Y aksen, min 3 dikali min Y aksen, min 5. Hasilnya, min X aksen sama dengan 3Y aksen min 5, maka min X aksen, min X sama dengan aksennya dihilangin, min X sama dengan 3Y min 5. Kalau X-nya pindah ke kanan, maka kita dapat X plus 3Y min 5. Hasilnya sama dengan 0. Nah, itu bayangannya ya. Bayangan kurvanya X ditambah 3Y. Tertukar tuh. Tadinya yang ada 3-nya adalah X-nya, sekarang yang ada 3 adalah Y-nya. Gitu. Oke. Itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian, ini pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nomor 5. Suatu titik X, Y, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, hasilnya adalah 2H min X, Y. Contoh, titik P, min 3, min 4, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangan titik P adalah, nah, P min 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, rumusnya 2H min X. Karena X sama dengan H, berarti hanya 3 di sini, di soal nomor 1 nih. Maka 2H min X menjadi 2 kali 3, 2 kali H, min X. X-nya min 3, jadi min 3, jadi double min nih. Minnya dari rumus, yang min pertama, yang min kedua dari angkanya memang min 3 dia. Jadi min 3. Koma, Y-nya nggak berubah, jadi Y-nya tetap aja masukin min 4. Maka kita dapat hasil bayangannya 9, min 4. Nah, bagaimana kalau yang ingin kita cari bayangannya adalah berbentuk kurva objeknya, seperti di nomor 2. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 1. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Bayangan kurva tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau yang kayak gini, karena X sama Y-nya objeknya itu bukan titik, jadi memang dalam bentuk X sama Y nanti. Contohnya ini, X, Y, X sama dengan H-nya jadi 2. Maka kalau dimasukin rumus 2H, 2 kali 2 dikurang X. 2H min X-nya 2 kali 2 dikurang X, koma Y-nya nggak berubah, tetap Y. 2 kali 2-nya 4, jadi 4 min X sama dengan Y. Nah, 4 min X itu adalah X aksen namanya bayangannya. Sedangkan Y-nya adalah Y aksen. Sehingga kita dapat gini, X aksen itu sama dengan 4 min X, sehingga kita dapat X-nya 4 min X aksen. Kemudian Y-nya sama dengan Y aksen. Terus kita substitusi deh. Kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Karena Y-nya hasilnya Y aksen, berarti kita ganti Y-nya dengan Y aksen. X kuadrat berarti X-nya diganti dengan 4 min X aksen. Jadi 4 min X aksen kuadrat dikurang 1. Kalau udah kita masukin, maka aksennya hapuskan saja. Sehingga kita dapat Y sama dengan 4 min X kuadrat dikurang 1. Terus kerjakan. Y sama dengan 4 kuadrat 16. Kemudian min 8X dari 2 kali 4 kali X, itu min 8X. Ditambah X kuadrat dikurang 1. Maka hasilnya Y sama dengan X kuadrat min 8X, 16 dikurang 1-nya plus 15. Selesai. Paham ini? Paham, Kak? Paham ya? Jadi ada beberapa jenis. Kemudian
yang nomor 6, kalau tadi pencerminan terhadap garis X sama dengan H di nomor 6, di nomor 5, di nomor 6 garis Y sama dengan H sekarang cerminnya. Nah, rumusnya itu X, Y, kalau dicerminkan garis Y sama dengan H, hasilnya adalah X-nya yang tetap. Kalau tadi Y-nya yang tetap di nomor 5. Sekarang X-nya yang nggak berubah. Sedangkan yang bagian komponen Y-nya berubah jadi 2H min Y. Nah, X-nya itu adalah X aksen, 2H min Y adalah Y aksennya. Kemudian kita lihat contoh, titik Q min 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2 ini. Bayangan titik Q-nya berapa? Ya kan? Maka kita tuliskan titik Q min 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Hasilnya Q aksennya berarti X-nya tetap nggak berubah. Jadi min 5 tetap min 5. Bagian yang belakangnya yang Y-nya 2H min Y. 2 kali H, 2 kali H-nya min 2. 2 kali min 2 dikurang Y. Y-nya 7, jadi min 7. Maka hasilnya min 5, kemudian yang belakang min 4, min 7, min 11. Itu bayangannya. Ya. Nah, kalau kurvanya kalau objeknya berbentuk kurva. Contohnya nomor 2. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Bayangan kurva tersebut adalah titik-titik. Berarti kalau gitu, nanti kita mencari nilai X dan Y-nya. Nah, X, Y-nya, X, Y tetap. Kemudian Y sama dengan H-nya, H-nya min 1. Maka perubahannya, X-nya tetap X, nggak berubah. Kemudian 2H-1 yang belakang, 2 kali min 1, ya kan? Dikurang Y. Jadi min 2 min Y. Maka yang X itu adalah X aksen, sedangkan min 2 min Y adalah Y aksen. Nah, kita hitung X-nya sama dengan X aksen, min 2 min Y sama dengan Y aksen. Kalau min 2 min Y sama dengan Y aksen, maka min Y-nya sama dengan Y aksen ditambah 2. Kemudian kita kali min 1 supaya jadi positif Y, maka min Y berubah jadi Y, Y aksennya berubah jadi min Y aksen dikurang 2. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan bayangannya. Nah, X sama dengan Y kuadrat min 3. Kita dapat tadi X-nya adalah X aksen. Ganti berarti X-nya dengan X aksen. Sama dengan Y kuadrat. Y-nya adalah min Y aksen min 2 nih, yang ini yang paling bawah. Min Y aksen min 2 dikuadratin dikurang 3. Kalau kita ingin enak, aksennya hilangin, jadi X sama dengan min Y min 2 kuadrat dikurang 3. Berarti kalau dijabarkan yang di dalam kurung, min Y dikuadratin jadi Y kuadrat, kemudian 2 kali min Y kali min 2, jadi positif, ya kan? Min kali min jadi positif, 2 kali 2, 4Y, ditambah 2 kuadratnya 4, dikurang 3-nya jangan lupa. Kemudian kita hitung X sama dengan Y kuadrat tambah 4Y plus 1. Nah, inilah bayangannya nih. Jadi bayangan kurva Y kuadrat min 3 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Nah, ini kayaknya jenis pencerminan yang terakhir. Nah, dari 6 jenis itu, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini Kak, yang apa? Kan hasilnya yang setelah dimasukin 2H min Y itu kan 2H, jadinya 2 kali min 1. 2 kali min 1 min 2 min Y kan itu Kak. Sama X juga. Berarti itu udah pasti selalu itu X aksen dan Y aksen. Iya, udah pasti. Itu selalu X aksen dan Y aksen. Bayangannya ya. Ya. Gitu. Benar. Paham sih? Paham Kak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba cari latihannya. Nah, Ya. Kak, sembari Kakak cari latihan, Hafiz mau ngangkat jemuran tuh kayaknya mau hujan. oke. Bentar dong Kak. Iya, nggak apa-apa. Boleh.
Di Magelang musim hujan juga, Wis. Iya Kak, kalau Ya, sore doang sih sama Kak ya. hujannya. Oke. Nah itu soalnya. Ya. Emang ingat tadi 6 poin? Nyatet ya. Ingat. Wih, hebat. Ingat, Apa, ingat. apa sambil nyatet tadi? Sambil nyatet juga Kak. Oh, sambil nyatet. Sip, 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 sip. Berarti ini aksennya 1,-4 ya Kak? 1,-4. Sorry, Ayo. 4,-1. 4,-1. Kalau Y sama dengan min X gimana tadi? Enggak deh. Bentar. Min 4,1. Min 4,1. Betul ya. Jadi eh poinnya nggak bisa. Oh. Oke. Titiknya min 1,4 ya. Iya. Nah, kalau suatu objeknya berupa titik X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah min Y, min Min X. X. Begitu kan ya? Min Iya. Y, min X. Nah, itu. Nah, sekarang kita tinggal ganti saja bahwa titik A itu adalah min 1,4. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya min Y. Y-nya kan 4, berarti min 4, min X. X-nya min 1, jadi min 1 plus 1. 1. Ini A aksen. Jawabannya yang benar adalah min 4,1 ya. Tadi benar udah diralat sama Afid udah yang benernya. Sip, Iya. paham ya? Paham Kak? Oke. Nah, sekarang kita cari soal lainnya. Dilatasi belum. Rotasi belum. Mana ya? Wah, rata-rata udah pakai komposisi di sini. Soal-soalnya nggak ada yang bentuknya satu translasi doang.
Oke deh. Oke, tapi prinsipnya tadi ngerti ya? Ngerti Kak? Paham ya? Oke. Pak. Nah, kalau begitu kita lanjut saja berarti ke Boleh. ininya. Ke bagian teorinya lagi. Nah, ini tadi pencerminan. Nah, sekarang jenis transformasi yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Jadi suatu objek itu diputar ya. Nah, perputaran itu nanti arahnya ada dua. Ada yang diputarnya berlawanan arah jarum jam, ada yang diputarnya searah jarum jam. Nah, bentuk putarannya itu nanti berbentuk sudut, namanya sudut rotasi, gitu ya. Nah, kalau suatu objek diputar berlawanan arah jarum jam, berarti sudut rotasinya positif. Kalau berlawanan justru positif. Kalau suatu objek diputar searah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut perputarannya negatif. Sedangkan rumus untuk menentukan rotasi, KS itu pakai satu saja biar mudah mengingatnya. Ini rumusnya. Cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY dengan alfanya adalah sudut putarnya. Gitu ya. Nah, jadi satu rumus saja di rotasi nih. Contoh, misalnya yang mau dirotasi objeknya berupa titik. Titik P 5,-3 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik P adalah titik-titik. Nah, jadi karena perputarannya berlawanan arah, maka alfanya itu positif. Nah, kalau kita masukin ke rumusnya berarti cos alfa jadi cos 90. Min sin alfa min sin 90. Sin alfa sin 90. Cos alfa lagi cos 90. Sedangkan titik asalnya yang mau diputar 5,-3. Kita masukin X-nya jadi 5 sama min 3. Nah, setelah itu kita tentukan nilai sin cos sudut-sudutnya itu. Cos 90 kan 0. Sin 90 1. Karena ada min sin jadi min 1. Sin 90-nya 1. Cos 90-nya 0. Dikali XY. Terus kita kalikan pakai perkalian matriks lagi. Maka 0 dikali 5 baris pertama berarti 0 dikali 5, 0. Min 1 dikali min 3, 3. Jadi 0 tambah 3, hasilnya 3. Kemudian 1, 0, 1 kali 5, 5. 0 kali min 3, 0. Jadi 5 ditambah 0 hasilnya 5. Maka P aksen bayangannya 3,5. Gitu ya. Paham? Paham. Contoh pertama paham. Nah, sekarang contoh yang kedua, kalau yang kita putar bentuknya berupa kurva, objeknya kurva. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 2, diputar 90 derajat searah jarum jam. Bayangan kurvanya adalah titik-titik. Tadi catatannya kita udah tahu kalau searah jarum jam justru alfanya bernilai negatif. Maka nilai-nilai alfanya kita ganti tuh dengan negatif alfa. Jadi negatif 90 derajat. Jadi cos min 90, min sin min 90, sin min 90, cos min 90 dikali XY. Nah, kalau cos min 90 itu sama aja cos 90. Jadi cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya. Jadi kalau orang hitung cos min 90 ya hitung cos 90. Cos 90 0 ya. Jadi 0. Min sin min 90. Nah, kalau sin di alfanya ada minnya dikeluarin aja. Jadinya itu min ketemu min jadi plus. Jadi kita ngitung sin 90. Jadi min 90 tuh minnya dikeluarin. Nah, karena di depan sinnya ada minnya, jadi min ketemu min jadi positif ya.
Jadi kita Ya. hitung sin 90 jadi 1. Kemudian yang bawah sin min 90. Sin min, minnya dikeluarin jadi min, sin 90 1 jadi min 1. Cos min 90 sama yang kiri atas jadi 0. Dikali XY. Nah, kalau dikali XY, kita kalikan perkalian matriksnya. Baris pertama 0 kali X 0, 1 kali Y. Baris kedua, min 1 dikali X min X, 0 kali Y, 0. Jadi min X. Sehingga kita dapat dua persamaan. Yang pertama, Y sama dengan X aksen. Itu yang pertama. Yang kedua, min X sama dengan Y aksen. Min X sama dengan Y aksen, maka X-nya sama dengan min Y aksen. Kemudian, kalau sudah dapat, kita substitusi ke kurvanya. Karena Y sama dengan X kuadrat min 2, Y-nya kita ganti dengan apa nih? X aksen. Jadi X aksen sama dengan X kuadrat. X-nya diganti min Y aksen. Jadi min Y aksen kuadrat dikurang 2. Maka hasilnya X aksennya hilangin aksennya, Y aksennya juga. Maka X aksen jadi X saja. Min Y aksen jadi min Y kuadrat min 2. Kalau min Y dikuadratin, ya jadi Y kuadrat. Gitu kan ya. Ya. Jadi X sama dengan Y kuadrat dikurang 2. Sudah. Kalau rotasi gitu, satu rumus saja. Ya. Yang perlu Ya. diingat sudut rotasinya diputarnya berlawanan atau searah, itu aja. Kalau berlawanan itu positif, searah negatif. Nah, ini yang PDF pertamanya sampai rotasi ini. Hafiz, ini enggak megang handphone enggak? Enggak boleh ya? Handphone apa, laptop doang. Laptop aja ya. Nah, Iya. jadi mendingan Kak Estus kirimnya pakai ini aja deh ya. Lewat Zoom ya. Boleh. Filenya. Transformasi geometri. Nah itu. Muncul nggak? Bisa di-download nggak? Kirim lewat mana, Kak? Di chat. Di chat. Di chat nggak muncul. Nggak muncul ya? Oh enggak ya? Tapi di laptop Hafiz ada WA juga. Oh ada WA? Ada. Oh, Bisa. bisa lewat WA ya. Sebentar. Saya harus buka WA dulu. Dulu pernah nge-WA KS tuh kayaknya ya? Udah habis WA lagi. Iya, coba. Oke. Nah itu masuk nggak? Masuk, Kak? Masuk ya. Ada lagi sih yang lanjutannya. Kalian aja dikirim ya. Boleh, Kak? Lanjutannya ini lanjutan dari bagian 1, terus ini yang terakhir nanti komposisi transformasi. Nah, jadi ada 3 file itu. Oke. Oke. Nah, sekarang berarti
kita masuk ke jenis transformasi yang berikutnya, yaitu dilatasi. Bagian jenis transformasi yang terakhir namanya dilatasi. Nanti Hafiz bisa pelajari tuh, dia udah dikirim PDF-nya ya. Iya, Kak. Oke. Nah, ini jenis transformasi. Oh, ini rotasi masih. Oh, dilatasi di bawahnya ya. Rotasinya, oh ini diulang sama KS2. KS2 jelasin lagi waktu itu rotasi. Nah, ini contoh soal yang lain. Nanti Hafiz bisa pelajari ya, tapi ini kontennya sama Oke, ya. iya, Kak. Konteksnya sama. Nah, sekarang yang dilatasinya. Oh, rotasi pusat A, B. Iya, sorry. Ada rotasi itu ada yang pusatnya 0,0. Rotasi ada pusat 0,0. Ada yang diputarnya pusatnya A, B. Bukan di 0,0 ya. Nih, rotasi pusat A, B ini. Nah, ini rumus umumnya. Jadi sama sebenarnya kalau matriksnya cos theta min sin theta cos theta. Kalau tadi kayak pakai alfa, ini pakai theta ya, nggak konsisten nggak apa-apa ya. Intinya theta atau alfa itu sudutnya ya. Siap. Nah, karena pusatnya A, B, kalau di pusat A, B maka yang agak panjang tambahannya ini. Jadi dikalinya bukan dikali XY, tapi dikali X min A, Y min B. Dengan A, AB-nya itu pusat rotasinya ditambah AB. Nah, contoh, ada titik Q min 3, min 5 diputarnya 270 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusatnya bukan 0,0 tapi 2,3. Maka bayangan titik Q adalah berapa? Ini kayak suka kasih catatan, tetanya sudut rotasinya 270. Kenapa di positif? Karena berlawanan arah jarum jam. Jadi nggak perlu ditambahkan negatif ya. Jadi tulis 270 derajat. Pusat rotasinya 2,3 itu berarti AB-nya. Titik yang diputar atau objeknya yaitu titik Q min 3, min 5. Kita masukin rumusnya. Tetanya di rumus ini kita ganti dengan 270 derajat. Kemudian X min A, X-nya adalah min 3, min A, A-nya 2, jadi min 2, min 3, min 2. Kemudian Y min B, Y-nya min 5, B-nya adalah 3, jadi min 5, min 3. Ditambah AB, AB-nya adalah 2,3. Terus kita hitung deh, cos 270 itu 0, sin 270 itu min 1. Jadi ketemu min yang di depannya, min ketemu min jadi plus 1 ya. Kemudian sin 270 min 1, cos 270 0 dikali min 3 min 2 min 5, min 5 min 3 min 8 ditambah 2,3. Hasilnya adalah baris kali kolomnya 0 kali min 5 0, 1 kali min 8 min 8 dijumlahin jadi min 8, min 1 kali min 5 5, 0 kali min 8 0, jadi dijumlahin 5 tambah 0 5. Ditambah 2, 3, maka kita dapat hasilnya min 6,8. Nah, inilah bayangannya tuh. Gitu. Bisa kan? Bisa. Bisa, paham ya, yang penting paham ya. Kalau nginget rumus nanti Hafiz bisa alokasikan waktu sendiri. Tapi yang penting paham caranya ya. Terus yang kedua, kalau yang diputar berupa objek. Nah, kayak gini. Lagi-lagi selalu ada dua model. Objeknya berupa titik sama berupa kurva. Nah, ini kalau berupa kurva. Kurva X kuadrat tambah Y-1 sama dengan 0 diputar 270 searah jarum jam dengan titik pusat rotasinya di min 1,2. Bayangan kurvanya bagaimana? Nah, berarti tetanya karena searah jarum jam berarti min 270. Ingat kalau searah jarum jam negatif. Pusatnya min 1,2 berarti A-nya min 1, B-nya 2. Terus kita masukin X, Y-nya kok nggak ada, Kak? Ya nggak ada. Kalau yang diputar objeknya kurva, X, Y tetap X, Y ya. Kemudian kita masukin rumusnya, maka seluruh
Theta-nya diganti min 270 derajat. Nah, ini jadinya. Kemudian X min A berarti X dikurangi A-nya min 1. Jadi X min min 1. Y min B berarti Y dikurang B-nya 2. Jadi Y min 2 ditambah A, B-nya min 1,2. Hasilnya cos min 270 itu 0. Sin min 270 berarti sin 270. Minnya dikeluarin kayak tadi ya. Min yang 270 dikeluarin ke depan jadi positif dia karena ketemu min juga. Jadi ngitung sin 270. Sin 270 itu min 1. Kemudian sin min jadi min sin. Min 1. Kemudian min 1 ya jadi 1 ya kan, minnya keluar, sin 270 min 1 jadi min 1 jadi positif 1, cos min 270 0. X min 1 jadi X plus 1, Y dikurang 2 jadi Y min 2 ditambah min 1,2, kalikan, nah kalikannya hati-hati X plus 1 itu satu bilangan. Jadi jangan sampai 0 kali X gitu ya, 0 kali 1 ya. Jadi hitungnya 0 kali X plus 1. X plus 1 dikali 0 jadi 0. Min 1 dikali X plus 1. Min 1 dikali Y min 2 berarti ya. Jadi min Y plus 2. Min Y plus 2. Min 1 kali min 2 plus 2 ya. Dijumlahin jadi min Y plus 2. Kemudian yang bawah 1,10 dikali X plus 1 Y min 2. Jadi 1 kali X plus 1, X plus 1. 0 kali Y min 2, 0. Jadi dijumlahin jadi X plus 1. Ditambah min 1,2. Kemudian dihitung min Y ditambah 2 dikurang 1 jadi min Y plus 1. X plus 1 ditambah 2 jadi X plus 3. Nah, kita dapat persamaan min Y plus 1 sama dengan X aksen. Maka min Y sama dengan X aksen dikurang 1. Satunya pindah ke kanan. Sehingga Y-nya sama dengan min X aksen plus 1. X plus 3 sama dengan Y aksen. Maka X-nya sama dengan Y aksen min 3. Kemudian setelah dapat X sama Y-nya, kita substitusi nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan kurva. Kurvanya X kuadrat tambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Kita ganti X-nya. X-nya apa? Min X aksen tambah Y aksen min 3. Ganti. X-nya diganti Y aksen min 3. Jangan lupa kuadratnya. Plus Y-nya adalah min X aksen plus 1. Jadi min X aksen plus 1. Min 1-nya jangan lupa. Sama dengan 0. Terus kalau sudah, aksennya hilangin aja. Kalau udah dimasukin, aksennya hilangin. Jadi tinggal Y min 3 kuadrat. Ditambah min X tambah 1. Min 1. Jabarkan Y min 3 kuadrat, penjabarannya Y kuadrat min 6Y plus 9. Plus ketemu min X jadi min X. Kemudian plus 1 sama min 1 habis. Maka hasilnya Y kuadrat min 6Y min X plus 9 sama dengan 0. Itulah bayangannya. Gitu. Oke, paham? Paham. Oke. Kemudian jenis yang terakhir dari transformasi geometri namanya dilatasi. Dilatasi itu artinya diperbesar atau juga bisa diperkecil. Kalau bahasa matematiknya dikalikan, ya kan? Karena ketika suatu objek dikali, suatu bilangan dikali, ya kemungkinannya bisa jadi lebih besar, nilai bilangannya bisa jadi lebih kecil, ya kan? Nah, dilatasi sama seperti rotasi. Ada yang pusatnya 0,0, ada yang pusatnya A, B. Nah, ini yang 0,0. Jadi, rumusannya seperti itu. Kalau dilatasi, pusat 0,0, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K. Itu matriksnya XY. K itu apa, Kak? Nah, K itu apa, Kak? K itu disebut faktor dilatasi. Ya. Jadi, kalau di dilatasi ada faktor dilatasi. Nilai yang membuat suatu objek itu jadi lebih besar atau lebih kecil, namanya faktor dilatasi. Langsung aja biar lebih jelas contohnya. Titik T 2,7 didilatasi dengan faktor skala 3 terhadap titik 0,0. Jadi pusatnya itu di 0,0. Nah, titik pusat dilatasinya. Bayangkan T-nya berapa? Nah, kita kasih keterangan yang diketahui T 2,7 itu berarti XY-nya, K-nya 3.
Nah, masukin rumus K. Semua yang K diganti 3 jadi 3003. Titik X, Y-nya diketahui yaitu 2,-7 ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan min 7, kalikan. 3 kali 2, 6, 0 kali min 7, 0, jadi dijumlahin hasilnya 6. 0 dikali 2, 0, 3 kali min 7, min 21, dijumlahin jadi min 21. Maka bayangannya 6, min 21. Itu kalau cara mengerjakan dilatasi objek berupa titik. Nah, sekarang kalau objek berupa kurva, selalu ada objek titik, ada objek kurva. Kurva X kuadrat min Y plus 2 sama dengan 0, dilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik 0,0, ini pusat dilatasinya 0,0. Bayangan kurvanya bagaimana? Ingat di sini K-nya sama dengan 2, berarti kita ganti nilai K-nya dengan 2, 0, 0, 2 dikali XY. Maka kalau kita kalikan, baris kali kolom, 2 kali X, 2X, 0 kali Y, 0, jadi jumlahnya 2X. 0 kali X, 0, ditambah 2 kali Y, 2Y. Maka kita dapat 2X itu sama dengan X aksen, sehingga X-nya sama dengan setengah X aksen, ya. Atau X aksen dibagi 2 juga boleh. 2Y sama dengan Y aksen, maka Y-nya setengah Y aksen. Kemudian kurva, yang mana? Yang ini kenapa bisa 2X sama dengan X aksen. Ya. Nah, ini kan jadi depannya dia X kan aksen 1. bagi ya? Iya, kan jadi dibagi kan? Jadi depannya X aksen itu kan kalau nggak ada angkanya bisa itu berarti kan artinya 1 ya. Berarti 1/2 X aksen, Y-nya juga gitu, 1/2 Y aksen. Substitusi ke kurvanya, X-nya diganti setengah X aksen kuadrat, min Y-nya diganti setengah Y aksen tambah 2. Aksennya hilangin kalau udah masuk, jadi setengah X kuadrat, min setengah Y tambah 2 sama dengan 0. Setengah dikuadratin jadi 1/4, X-nya dikuadratin X kuadrat, min setengah Y tambah 2. Nah, biasanya kalau ngerjain soal transformasi geometri, dia bentuk koefisiennya nggak mungkin pecahan. Maka supaya pecahannya hilang, ya kita kali aja dengan KPK-nya ya. Ada 4, ada 2 di bawah, berarti kita kali dengan 4. 1/4 dikali 4 jadi X kuadrat, min setengah dikali 4 jadi min 2Y, 2-nya dikali 4 jadi plus 8. Inilah bayangannya. Paham ya? Paham nggak? Oke. Nah, kemudian dilatasi pusat A, B. Ya. Dilatasi pusat A, B rumusnya seperti ini, mirip seperti rotasi, cuma kalau dilatasi pakai K00K, kalau rotasi pakai rumus cos min sin cos gitu aja kan bedanya ya. Belakangannya sama tuh, X min A, Y min B ditambah AB. Gitu. Dah, jadi intinya sama, bedanya di bentuk matriksnya. Contoh, R 5,6 dilatasi faktor skala 3. Pusat dilatasinya 1,2. Bayangannya bagaimana? Kita tentukan nilai-nilai yang diketahui, kita catat dulu. 5,6 itu berarti XY-nya. Pusat 1,2 berarti A-nya 1, B-nya 2. Faktor skalanya K-nya 3. Masukin rumus. Seluruh K-nya diganti 3 jadi 3003. X min A berarti X-nya 5 dikurang A-nya 1. Y min B berarti min 6, Y-nya B-nya 2. Kemudian ditambah AB, AB-nya A-nya 1, B-nya 2. Kita hitung. Min 5 dikurang 1-nya 4, min 6, min 2-nya jadi min 8. Kemudian kita kalikan ini 3 kali 4, 12. 0 kali min 8, 0 dijumlah jadi 12. Kemudian 0 kali 4, 0, 3 kali min 8, min 24. Dijumlah jadi 0 min 24, min 24. Tambah 1, 2. 12 tambah 1, 13, min 24 tambah 2, min 22. Inilah bayangannya. Jadi R aksennya 13, min 22. Paham ya? Paham nggak? Paham, oke. Sekarang yang objeknya berupa kurva. Di nomor 2. Kurva Y min X plus 3 sama dengan 0, di kurva linier, didilatasi sebesar min 2. Loh, dilatasi bisa min, Kak? Bisa. Berarti kalau dilatasi itu yang plus itu arahnya ke kanan, diperbesar ke arah kanan atau diperkecil ke arah kanan. Kalau negatif berarti diperbesar atau diperkecil ke arah kiri. Kanan kirinya terhadap objeknya ya, terhadap objek awalnya ya. Nah, jadinya bayangan kurvanya bagaimana? Nah,
Kita catat K-nya min 2, pusat dilatasinya 1,2 AB-nya. Kita masukin min 2, 0, 0 min 2. X min A, Y min B-nya, karena nggak ada, karena X, Y, karena ini kurva, berarti X-nya tetap X. Jadi X min A, X min 1, Y min B, Y min 2, ditambah AB 1, 2. Kita kalikan matriksnya. Min 2, 0 dikali X min 1, Y min 2. Min 2 kali X min 1, min 2X plus 2 ini. Min 2X plus 2. 0 dikali Y min 2, 0. Hasilnya berarti min 2X plus 2. Kemudian 0 min 2, 0 kali X min 1, 0. Min 2 dikali Y min 2, jadi min 2Y plus 0. Ditambah 1, 2. Min 2X plus 2 tambah 1, jadi min 2X plus 3. Min 2Y plus 4 ditambah 2, jadi min 2Y plus 6. Kemudian kita bikin XY-nya dengan menulis persamaannya. Min 2X plus 3 sama dengan X aksen. Berarti min 2X sama dengan X aksen min 3, dapat X aksen min 3 dibagi min 2 itu X-nya. Nah, ini nggak muat, beralih ke slide berikutnya ini. Min 2Y plus 6 sama dengan Y aksen, min 2Y sama dengan Y aksen min 6, Y-nya berarti Y aksen min 6 dibagi min 2. Kemudian kurvanya Y min X plus 3 sama dengan 0, kita ganti tuh. Y-nya diganti Y aksen min 6 dibagi min 2. Dikurangi X-nya diganti X aksen min 3 dibagi min 2. Plus 3 sama dengan 0. Tinggal hilangin aksennya jadi Y min 6 dibagi min 2. Dikurangi X min 3 dibagi min 2. Ya kan? Nah, kok ini jadi plus, Kak? Nah, ini min 2 yang bawah ini, yang X aksen min X min 3 per min 2, min 2-nya, minnya kayak sukaliin dengan min yang di luar, maka dia jadi plus ya. Gitu ya. Jangan bingung itu kenapa jadi plus. Jadi min 2-nya, minnya kayak sukaliin dengan min yang di luar biar jadi plus. Berarti di atas Y min 6 ditambah X min 3, nanti ditambah 3 sama dengan 0, ini ada per min 2 per 2. Mau dikali 2 boleh, supaya habis. Kalau dikali 2, maka min 2 sama 2-nya habis, tapi masih sisa min 1. Min 1 dikali Y jadi min Y. Min 6 dikali min 1 dikali min 6 jadi plus 6. Nah, makanya jadi min Y plus 6 dia. Karena 2 coret sama min 2-nya min 1, bukan 1 ya. Maka dia jadi min Y plus 6. Kalau X min 3 per 2 dikali 2, ya 2-nya coret aja, tinggal X min 3-nya. 3-nya dikali 2 sama dengan plus 6. Kita hitung. Berarti X-nya taruh depan X, Y-nya berarti min Y, angkanya 6, dikurang 3, 3 tambah 6 jadi plus 9. Nah, inilah jawabannya. X min Y plus 9. Itu hasilnya. Paham? Paham, Kak. Paham ya. Nah, itu caranya. Berarti ini kalau udah paham, kita stop share. Oke, nah sebenarnya waktu kita habis ya sayangnya ya. Berat banget ya, tapi paling enggak 4 jenis komposisi udah paham, nanti bisa dilihat apa namanya PDF-nya. Kemudian apa namanya? Lihat contoh-contoh soalnya, dan kemudian nanti kalau dari sekolah ada soal-soal dicoba dikerjakan ya. Dilihat seperti contoh yang udah kayak jelaskan. Nah, sebenarnya masih ada satu bagian lagi. Namanya ini transformasi. Kita dulu. Oh. Salah mana tadi ya? Oh, ini. Nah, sebenarnya masih ada satu bagian sebenarnya, karena waktu kita habis. Nah, sedikit saja sekilas, ini namanya komposisi transformasi geometri. Jadi, basic untuk bagian kedua ini ya bagian pertama tadi, jenis-jenisnya transformasi tadi. Nah, prinsipnya, kalau ini berarti mencampur 2 buah transformasi. Nah, ini catatannya.
Jika suatu objek ditransformasi oleh T1 kemudian dilanjutkan dengan transformasi T2, maka bayangan objek tersebut adalah, nah, X aksen Y aksen ini bayangannya. Bayangannya berarti T2 dikali T1. T2 itu transformasi yang kedua, T1 transformasi yang pertama. Tergantung jenis transformasinya apa gitu ya. Nah, contoh nih. Ini ada titik A, min 1,3. Titik itu dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, kemudian dilanjutkan dengan, kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat dengan putaran berlawanan arah. Berarti positif ya kalau berlawanan arah ya. Nah, maka bayangannya bagaimana? Nah, kita tulis tuh. T1-nya kan pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Cari itu tadi pencerminan terhadap garis X sama dengan Y kayak gimana matriksnya. Nih, matriksnya ini ternyata 01, 10 kan ya. Ada di slide ya. Kemudian T2 rotasi. Rotasi 90 derajat positif karena berlawanan arah jarum jam. Rotasi rumusnya cos min sin cos. Ini kan ya. Sudutnya 90. Dihitung hasilnya ini 0 min 1 1 0. Nah, jadi ini T1, ini T2. Nah, berarti cara menghitungnya, nah nih, X aksen Y aksen T2 kali T1. Jadi yang depan T2 dulu, ya jangan ditukar. Emang nggak boleh Kak, kalau ditukar bukannya sama aja? Enggak. Ingat di materi matriks, perkalian matriks itu tidak berlaku komutatif. Jadi A kali B beda dengan B kali A, ya maka harus T2 kali T1 di sininya. Nah, T2 kan transformasi yang kedua, berarti yang rotasi. Nah, taruh di depan tuh 0 min 1 1 0 dikali T1-nya yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ini matriksnya. Nah, makanya hafal matriks jenis-jenisnya tadi penting ya. Nah, kalau sudah, baru XY-nya, karena ini objeknya berupa titik, XY-nya ada, yaitu min 1 sama 3 kan. Masukin min 1, 3. Nah, cara ngaliinnya matriksnya dulu yang dikaliin. Maksudnya matriks 2 kali 2-nya. Matriks transformasinya yang 0 min 1 1 0 dengan 0 1 1 0 baris kali kolom. 0 kali 0, 0 min 1 kali min 1 dijumlah hasilnya min 1. Baris pertama, kolom pertama. Terus ke kanannya baris pertama, kolom kedua. 0 kali 1, 0, min 1 kali 0, 0. Tulis 0. Udah nih baris pertama, sekarang baris kedua yang 1, 0. 1, 0 dengan kolom pertama. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Dijumlah jadi 0. Tulis 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. Dijumlah jadi 1. Berarti jadi ini min 1 0 0 1 dikali min 1 3. Kaliin lagi min 1 kali min 1 1, 0 kali 3 0. Jadi hasilnya 1. 0 kali min 1 0, 1 kali 3 3. Nah, ini bayangannya deh. Berarti A aksennya tadinya min 1,3 menjadi 1,3 gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi pokoknya kalau komposisi selalu begitu. Nah, ini ada juga contohnya yang bentuknya berupa objeknya berupa kurva ya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, T1-nya. Terus dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Ya udah, T1-nya apa? Y sama dengan min X, ini matriksnya. 0 min 1 min 1 0. T2-nya dilatasi pusat 0,0 faktor skala 2, berarti 2 0 0 2. Masukin rumusnya T2 kali T1 kali XY. XY-nya nggak ada karena objeknya berupa kurva. Jadi hanya ngitung matriksnya saja. T2 aja yang dilatasi berarti 2002 dikali T1-nya yang refleksi tergaris Y sama dengan min X, ini 0 min 1 min 1 0 kalikan. Baris kali kolom selalu. Baris pertama kolom pertama 2 kali 0 0. 0 kali min 1 0. Dijumlah jadi 0. Baris pertama kolom kedua 2 kali min 1 min 2, 0 kali 0 0. Jadi hasilnya min 2. Baris kedua kolom pertama 0 kali 0 0, 2 kali min 1 min 2 dijumlah min 2. Baris kedua kolom kedua 0 kali min 1 0, 2 kali 0 0. Ini hasilnya, kaliin lagi dengan XY jadi min 2Y min 2X. Cari X sama Y-nya, gitu-gitu lagi kan, sama aja ya. Iya, Kak. Nah, min 2X sama dengan Y aksen, berarti X-nya sama dengan Y aksen per min 2, atau min Y aksen per 2. Min 2Y sama dengan X aksen, berarti Y-nya min X aksen per 2. Masukin deh ke kurvanya. Y-nya diganti min X aksen per 2, sama dengan 2X 2 kali min Y aksen per 2, X-nya dikurang 3, hitung.
Nanti kalau udah aksennya dihilangin. Nah, ini adalah ujung jawabannya. Oke, bisa ya? Bisa. Itu komposisi kayak begitu. Nah, di sini ada beberapa contoh soal komposisi juga. Nanti dipelajari sendiri ya. Tapi Iya, Kak. prinsipnya kayak sudah jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan paham. Latihan tinggal lihat, cari soal, lihat contoh. Cari soal, lihat contoh. Gitu ya. Siap. Oke, kalau begitu. Berarti hari ini kayak secukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi tadinya sama sekali nggak paham, mudah-mudahan sekarang jadi sudah terbayang ya tentang Iya, Kak. transformasi ya. Oke, dilanjutkan tinggal mengkaji sendiri ya, Hafiz ya, Iya, iya, Kak. biar makin ngerti. Oke, ada yang mau ditanya nggak sebelum ditutup? Jelas, Kak. Cukup. Jelas ya. Oke, kalau begitu terima kasih buat perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah dari KS2 ya. Sampai ketemu lagi ya, Hafiz. Ya. Oke, dah. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.